Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Sumsel, kami hari ini kedatangan tamu dunia internasional, aktivis internasional yang katanya memang selalu menyikapi masalah-masalah kemanusiaan, baik itu pribadi maupun lembaga. Nah, kehadiran narasumber hari ini akan mengulas dan kita akan bincang-bincang terkait dengan pemukulan wartawan di Kota Batam. Untuk selanjutnya, Mang Cek Bicek, jangan kemana-mana, kita ikuti obrolan kita bersama aktivis dunia internasional Yan Choga. Biasa. Nah, Yan Choga, kita melihat pada saat itu ya, ada berita bahwasanya terjadi pemukulan terhadap wartawan di Batam. Kira-kira menurut Anda selaku aktivis kemanusiaan, apa yang Anda harapkan daripada aparat-aparat penegak hukum yang notabene sampai sekarang ini belum ada tindakan-tindakan yang nyata? Ya, saya rasa aparat harus bertindak tegas, cepat, karena jelas seorang wartawan itu dilindungi undang-undang dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kalau aparat tidak bertindak dengan cepat, takutnya nanti hukum akhirnya bisa dipermainkan siapapun. Jadi saya sebagai aktivis menuntut kepada aparat kepolisian tidak tegas, secepat mungkin. Kalau memang kepolisian itu tidak bisa menyelesaikan, ini bisa kembalikan ke atas. Saya dengar-dengar ternyata memang seorang Yan Choga ini mampu berada di garda terdepan apabila ada aktivis atau seorang wartawan yang merasa teraniaya. Ini kayaknya kan sudah hit, sudah ini. Nah, apa yang Anda lakukan nanti ketika memang ini wartawan Batam yang sampai sekarang ini belum ada tindakan? Apa yang Anda lakukan sekarang? Yang jelas kita akan berkoordinasi kepada seluruh aktivis, bukan hanya di Sumatera Selatan ataupun di Riau, seluruh aktivis Indonesia. Kita akan mengadakan aksi besar-besaran apabila aparat pihak kepolisian tidak menindak tegas. Tapi saya dengar-dengar juga Anda ini punya akses bukan hanya di dunia internasional, di dunia nasional, tapi juga di dunia internasional. Nah, hukum pers, hukum jurnalistik itu kan ada di dunia internasional. Apakah Anda juga mau melibatkan daripada dunia internasional sehingga orang-orang yang harusnya melakukan gerakan-gerakan untuk memberangus daripada kebebasan pers itu bisa tetap dilaksanakan? Bagaimana menurut Anda? Tidak menutup kemungkinan. Dunia internasional kita gunakan itu. Kalau secara nasional tidak bisa diselesaikan, kita pakai secara internasional. Karena di dalam internasional hak asasi manusia itu dijunjung setinggi-tingginya. Hingga sekarang ini kita lihat bahwasannya aparat-aparat kepolisian yang di sana, terutama kepolisian ya, yang harusnya itu membela daripada masyarakat yang ditindak, kita terlepas daripada dia itu seorang wartawan atau tidak. Apa harapan Anda selaku aktivis kepada institusi Polri yang ada di Batam? Harapan kita, kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah ya, struktur dari kepolisian ini sudah luar biasa. Saya yakin dan percaya mereka akan bertindak tegas. Mungkin ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, agak memperhambat permasalahan ini. Tapi saya yakin dan percaya, apalagi dengan Pak Kapolri yang baru ini, Pak Ilham ini, pasti akan cepat. Siapapun itu akan cepat diselesaikan. Karena sudah beda. Apalagi pihak kepolisian ini sudah dipisahkan dari TNI kan. Dia sudah punya struktur badan tersendiri. Nah, ini kan yang melakukan itu adalah oknum ketua NSM ya. Nah, Anda juga selaku aktivis juga saya dengar-dengar juga ketua LSM. Nah, apa harapan Anda kepada lembaga-lembaga yang lain terhadap wartawan sehingga tidak terjadi lagi apa yang dinamakan pemukulan yang terjadi di Batam ini? Yang jelas sebelum saya jelaskan uraikan lebih mendalam, mereka juga harus paham apa itu namanya LSM, apakah itu namanya ormas, apa itu namanya OKP. Jadi orang-orang itu begitu dia melakukan suatu kesalahan itu yang jelas bukan dari lembaganya, bukan dari suatu organisasi, tapi oknumnya, oknumnya, pribadinya. Mereka tidak menguasai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa yang menjadi tupoksi dari organisasi itu sendiri? Ini oknum. Nah, sekarang mungkin ya
tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, benar. Mungkin adanya pemukulan itu ada rasa unsur kekecewaan oknum itu tadi terhadap wartawan. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Anda selaku aktivis kemanusiaan, bagaimana wartawan itu bekerja dengan baik dan menghindari daripada apa yang dinamakan kekerasan terhadap wartawan itu tadi. Coba mungkin Mungkin saran kita untuk kawan-kawan media, terutama wartawan, begitu mereka ke lapangan, tolong bawa surat tugas. Sudah tuh konfirmasi secara baik secara internet lah. Nah, itu kan mungkin dengan secara internet, konfirmasi secara baik, mungkin mereka juga menyambutnya dengan baik. Di samping itu juga jangan tumpang tindih atau berat sebelah. Satu ya. Nah, jadi Bang Cek Bicek yang merasa keluarganya seorang wartawan, juga yang merasa keluarganya tergabung di dalam organisasi kemasyarakatan, harus mengikuti daripada aturan-aturan yang ada sebagaimana apa yang disampaikan aktivis yang coba tadi ya. Jadi jangan kemana-mana lagi, jangan sampai juga kita tonton terus Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sumsel mewartakan.